Agak keras, agak kencang. Saya dipukulin. Dipukulin pakai apa? Pakai titik cambuk, Bang. Pakai cambuk ya? Kepala. Habis pakai kabel. Pakai kabel, apalagi? Pakai selang. Pakai selang. Jejak dipukul. Dipukul ya? Sampai patahnya juga. Itulah kesaksian para korban kasus penculikan dan penyiksaan yang terjadi di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. 5 korban diketahui disekap oleh 9 pelaku saat berjanjian untuk transaksi jual beli mobil. Oh, berdatang. Satu korban yang merupakan istri dari salah satu korban berhasil menyelamatkan diri dan melaporkan kasus ke pihak kepolisian. Mendapat laporan tersebut, polisi langsung beraksi menyelamatkan para korban dan meringkus 9 pelaku. Kasus berawal pada Sabtu 11 Oktober saat korban hendak membeli mobil milik pelaku. Setelah bertransaksi di sebuah angkringan di kawasan Jagakarsa dan mentransfer uang sebesar 49 juta rupiah, pelaku dan sejumlah rekannya kemudian menculik dan menyekap korban yang juga membawa istri dan 3 rekannya. Satu korban berhasil melarikan diri pada hari Senin 13 Oktober saat para pelaku tertidur. Ia dan korban lainnya pun membeberkan kasus penyiksaan tersebut. Kebetulan pintu rumahnya tidak terkunci, saya keluar secara perlahan-lahan, mau pintu gerbang susah dibuka, saya pindah lagi ke samping rumahnya yang pagar besi, saya naik dari situ nekat, lompat sampai celana saya robek. Di situ saya lari sekencang-kencangnya mendapati seorang bapak-bapak kakek tua yang menolong saya buat ke jalan raya. Kasus ini masih dikembangkan oleh Polda Metro Jaya untuk mendalami peran para tersangka lainnya, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang terlibat dalam praktik overkredit dan jual beli mobil ilegal. Dari Jakarta, Helmi Sajabati, iNews melaporkan. Pemirsa, usai berjibaku melakukan pencarian sejak Kamis malam, tim SAR akhirnya berhasil menemukan 2 pelajar yang hanyut di Sungai Gung, Tegal, Jawa Tengah. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Upaya pencarian korban konten berujung maut di bawah jembatan Sungai Gung, Tegal, Jawa Tengah dilakukan oleh tim SAR gabungan sejak Jumat pagi akhirnya membuahkan hasil. Setelah melakukan penyelaman hingga dasar sungai, tim SAR mengevakuasi korban kedua, yakni Nata Kilbi Hidayat, warga Kelurahan Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal. Jasad korban langsung dibawa ke rumah duka. Sementara korban pertama, yakni Septian Wahyu Ramadhani, ditemukan pada Jumat pagi. Dengan ditemukannya kedua korban, maka operasi pencarian ditutup. Pencarian 2 orang yang dinyatakan tenggelam pada sore hari ini pukul 2 dapat dievakuasi dan dikembalikan ke rumah duka. Sebelumnya, kedua korban tengah membuat konten video terjun dari atas jembatan Sungai Gung di Desa Kaligayam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Kamis sore. Usai terjun ke sungai, kedua korban meminta tolong pada temannya yang merekam video. Naas, teman korban tidak dapat menolong karena tidak bisa berenang. Dan kedua korban pun hanyut terbawa arus sungai. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SD Kamal, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta berujung maut. Seorang siswa ditemukan dalam kondisi meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Kamal saat kegiatan pramuka yang diikuti oleh 80 siswa dengan 2 orang guru. Seorang anak berusia 8 tahun ditemukan meninggal dunia di Sungai Kamal, Kelurahan Wunung, Kapanewon, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Korban meninggal Galang Saputra Gibran, pelajar kelas 2 SD Kamal, warga Padukuhan Kamal Wunung, Wonosari. Kejadian berawal saat korban sebelumnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diselenggarakan oleh pihak sekolah pada jam 1 siang dan diikuti sekitar 80 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Lalu seluruh peserta mengikuti kegiatan observasi alam yang dipandu oleh 2 pembina. Pada pukul 4 sore, seluruh siswa dilaporkan telah tiba di sekolah. Namun, tas dan sepatu milik korban ditemukan tertinggal di ruang kelas.
hingga malam hari korban belum tiba di rumah. Orang tua korban, Dewi Cahyowati, usia 32 tahun, dibantu oleh warga sekitar mencari korban dan mendapati kabar dari teman korban bahwa terakhir korban berada di tepi Sungai Kamal. Pada pukul 7 malam, korban ditemukan di dasar sungai dengan kedalaman sekitar 2 meter dan kondisinya telah meninggal dunia. Gimana baiknya untuk kita berunding untuk laporan kepada keluarga. Nah, gimana baiknya untuk saya sekeluarga, untuk anak saya, dan saya ya nggak tahu nanti kejadiannya kemarin itu persisnya di mana di TKP. Untuk info kelanjutannya pihak keluarga tidak bisa memberikan alasan detailnya gimana di TKP. Kami sekeluarga menyerahkan kepada pihak sekolah. Orang tua korban masih syok dengan kejadian yang dialami oleh anaknya dan meminta pertanggungjawaban pihak sekolah atas kelalaian yang menyebabkan anak mereka meninggal dunia. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, 2 hari beroperasi, lebih dari 15.000 aduan masyarakat masuk ke kanal Lapor Pak Purbaya. Bahkan oknum pegawai Bea Cukai terancam dipecat usai ketahuan nongkrong di kafe saat jam kerja. Baru 2 hari beroperasi, Kanal Lapor Pak Purbaya, layanan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak, dibanjiri belasan ribu aduan. Dari 10 laporan yang ingin segera ditindaklanjuti, ada 1 laporan di mana pelapor menyebut melihat petugas bea cukai yang tiap hari nongkrong di Starbucks, lengkap dengan laptop dan membicarakan bisnis aset. Terkait hal itu, Purbaya ungkap akan segera menindak tegas, bahkan tak akan segan memecat oknum pegawai tersebut. Gimana anak buah lu begitu? Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya, ini cuma saya alamatnya lengkap, ini lengkap, jadi pasti bisa kita akan kejar. Jadi saya baru tahu, walaupun kita udah mau gebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli. Dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya mecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, gak kira-kira loh. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Masyarakat dapat langsung mengirim laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan.